Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi dan rekan kerja saya Maharani Yasmin dalam acara Kilas Pagi. Kami akan menyajikan berita-berita yang teraktual, terpercaya yang sudah kami rangkum hanya untuk Anda selama 15 menit ke depan dalam berita update pagi ini. Berita pertama datang dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang percaya diri akan keputusan ketua umumnya mendeklarasikan Anies Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang. Hashtag tenggelamkan Nasdem yang ramai di media sosial membuat adanya respon dari para anggota Partai Nasional Demokrat tersebut. Untuk berita selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter lapangan kita, Zain Rizky. Silakan Zain Rizky. Baik, terima kasih Raffi dan Yasmin. Saat ini saya sedang berada di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Dikabarkan Partai Nasdem saat ini sedang ramai di media sosial dengan tagar tenggelamkan Nasdem. Hal tersebut terjadi karena Ketua Partai Umum Nasdem, Surya Paloh, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon pemilihan presiden 2024 mendatang. Wakil Ketua Partai Umum menegaskan partainya akan memenangkan Anies dan membesarkan partai-partai yang ikut mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sementara itu, Anies dalam pidatonya di depan relawan Indonesia meminta relawannya untuk bekerja sama dengan Nasdem dalam pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Menurut dia, Nasdem adalah partai berani karena telah mengambil keputusan sejak dini. Dan dia juga banyak berbicara soal perubahan dan perbaikan dalam pidato sambutannya di hadapan relawan. Perubahan tidak terwujud otomatis, namun harus diusahakan. Saat ini saya sudah bersama salah satu kader Partai Nasdem, Ibu Giona Nur Alam. Ibu Giona Nur Alam di Partai Nasdem sebagai apa, Bu? Saya kebetulan sekarang menjabat sebagai salah satu ketua DPW organisasi sayapnya Partai Nasdem, namanya Garnita Malahayati. Itu tuh isinya semuanya perempuan semua. Alhamdulillah saya menjadi ketua DPW-nya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik. Saya punya beberapa pertanyaan Ibu tentang berita belakangan ini ya. Mengenai Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Dia mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menurut Ibu, tanggapan Ibu bagaimana? Baik, kalau tanggapan saya sendiri, saya sebagai kader partai, kita kalau sudah menjadi kader suatu partai politik, kita harus selalu siap dengan apa yang menjadi keputusan partai. Jadi, kenapa akhirnya Ketua Umum saya dan partai mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, saya pikir itu tidak semudah itu mereka mendeklarasikannya ya. Mereka pasti sudah ada musyawarah, mereka pasti sudah mempertimbangkan itu semuanya untuk mengusung Pak Anies. Jadi saya sebagai kader, saya pasti selalu siap dengan apa yang menjadi arahan dari partai saya tersebut. Baik. Tapi dalam pemilihannya itu apakah ada beberapa kubu yang tidak setuju gitu, Bu? Kalau masalah cerita kubu, dimanapun, di partai manapun atau di organisasi manapun selalu ada namanya pro dan kontra. Itu kita sebut dengan dinamika lah, dinamikanya semuanya ini. Jadi seperti yang sekarang lagi santer kan, waktu partai mendeklarasikan Anies, ada yang keluar, ada salah satu kader Partai Nasdem yang keluar, dan kami pikir itu semua dinamika dalam politik ini. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, tapi kami melihatnya dari sisi kita tidak akan pernah berubah untuk tidak mengusung Pak Anies. Jadi kami tetap maju untuk mengusung Pak Anies. Kita tidak takut dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anies, karena kami yakin Nasdem akan bisa menangkan Pak Anies Baswedan. Oke, baik. Tapi di media juga ada beberapa media yang menyebutkan dengan di sosial media ya khususnya ada hashtag tenggelamkan Nasdem. Itu gimana tuh Bu tanggapan Ibu? Saya baca itu. Iya. Alhamdulillah saya juga baca. Saya banyak malah teman-teman dari partai lain atau ya sekedar diskusi. Gimana bagaimana ini tentang tenggelamkan Nasdem? Ya itu lagi saya pikir kembali, jangankan di internal kami, di eksternal juga pasti ada dinamikanya, pasti ada pro dan kontranya, dan kami pikir itu hal yang biasa.
itu hal yang respon masyarakat lah untuk Partai Nasdem. Tapi sekali lagi kami tegaskan, kami Partai Nasdem tidak akan gentar, akan tetap mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden kami, dan kami tidak akan takut dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anies. Itu saja. Baik. Hanya itu saja yang bisa saya dapatkan laporan dari Nasdem Tower. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Zain Rizky. Berita selanjutnya, pemerintah terus menaikkan tarif cukai rokok demi menekan konsumsi. Kenaikan tarif cukai rokok yang diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan setelah rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Kamis 3 November 2022. Kenaikan tarif cukai rokok berlaku pada golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, dan sigaret kretek pangan atau SKP. Untuk selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter lapangan kita, Adrian Fatih. Silakan, Adrian. Baik, terima kasih Raffi dan Yasmin. Dikabarkan pemerintah akan tetap pada pendirinya untuk terus menaikkan tarif cukai rokok. Pemerintah khususnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan adanya kenaikan tarif cukai rokok yang kini berlaku selama 2 tahun berturut di 2023 hingga 2024. Kenaikan tarif cukai yang akan berlaku pada tembakau golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, sigaret kretek pangan atau SKP yang akan berbeda dengan golongan. Presiden Joko Widodo juga meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tapi rokok elektrik dan produk hasil tembakau lainnya. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi rokok usai 10-15 tahun menjadi 8,7% yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tahun 2020 sampai 2024, pemerintah juga mempertimbangkan konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar setelah beras, yang bahkan konsumsi rokok melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama penjual rokok di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Baik Bapak, sebelum saya bertanya-tanya, kenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Agung Juniawan. Bapak udah berapa lama jual rokok keliling? Saya jual rokok keliling udah sekitar 22 tahun. Baik Pak, oke baik. Saya ada pertanyaan buat Bapak nih Pak. Apa sih tanggapan Bapak tentang kenaikan rokok ini selama 2 tahun? Tanggapan saya, masalah cukai naik nggak masalah. Asal diiringi dengan harga tembakau untuk petani ikut naik. Jadi biar ikut mensejahterakan petani-petani tembakau. Baik Pak. Apakah ada dampaknya Pak untuk masyarakat konsumsi rokok ini Pak? Kalau masalah dampak dari harga rokok kenaikan cukai itu menurut saya nggak begitu pengaruh. Soalnya Pak, orang sekali udah rokok itu udah dari kebiasaan. Sekarang kayak makan harus paling ngerokok, nongkrong teman-teman ngerokok. Jadi walaupun harga cukai naik, walaupun rokok harga ikut naik, tetap aja pasti laku juga. Oke baik Pak. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Adrian Fatih Akbar melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Adrian Fatih. Berita selanjutnya pemirsa, Jumat 4 November 2022 akan digelar persaudaraan alumni 212 yang akan menggelar aksi 411. Para alumni 212 diingatkan untuk menyiapkan diri untuk mengikuti aksi 411 dengan seruan turunkan Jokowi. Aksi 411 ini akan menutup jalan menuju Istana Negara. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter lapangan kita, Febrian. Silakan Febrian. Baik, Yasmin dan Raffi, saat ini saya sudah berada di sekitaran Monumen Nasional di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Patung Kuda. Saat ini bisa dilihat di belakang saya sudah banyak dari pendemo yang datang yang mengatasnamakan dari 411, yang mana ini adalah kelanjutan dari demo 212. Tema demo hari ini adalah yang pertama adalah tuntutan untuk menurunkan Jokowi karena dinilai tidak sanggup menjalankan negara dengan baik. Yang kedua adalah tentang banyak persoalan-persoalan tentang ekonomi, mulai dari BBM segala dan sebagainya, merupakan tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, saat ini saya sudah berada bersama salah satu narasumber, yaitu Bapak siapa? Zainal Alimi dari Boyolali, Jawa Tengah, dari Ormas Gerakan Pemuda Ka'bah. Oh iya. Pak, saya pengen tahu nih, aksi ini tuh diselenggarakan tuh tuntutannya tuh apa ya Pak? Tuntutannya pertama kita memperingati 411
yang 6 tahun yang lalu yang memperjuangkan agama kita waktu itu disepakati sama Gubernur DKI Jakarta Ahok. Yang kedua, tuntutan kita supaya keadilan itu supaya ditegakkan. Seandainya keadilan ditegakkan ini, insya Allah warga atau masyarakat itu nggak akan susah payah dengan turun seperti jalan seperti ini. Yang keduanya, Jokowi selama ini presiden sudah banyak melakukan pelanggaran baik hukum dan lain sebagainya, tapi ternyata sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum itu sendiri. Yang keduanya, kita minta supaya Jokowi itu mengundurkan diri secara legowo karena kebijakan selama ini sangat-sangat merugikan masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Yang keduanya juga langkah kedepannya untuk kebaikan bangsa negara Republik Indonesia. Tapi ketika tuntutan ini tidak didengar atau tidak tersampaikan, apa tindakan selanjutnya yang ingin dilakukan Pak kira-kira? Kita insya Allah selama ini tidak akan pernah kata istilah lelah. Kita akan tetap menyampaikan sesuai prosedur-prosedur hukum. Apalagi dari negara sendiri memfasilitasi kita menyampaikan aspirasi pendapat dan di muka umum. Gitu. Kita akan tetap sampaikan terus tanpa ada kata istilah menyerah. Sampai mereka rezim Jokowi ini betul-betul turun atau tumbang. Baik Pak, ada mau disampaikan apa selanjutnya tentang menurut Bapak tuh harus itu seperti apa? Apa kita harus diwajibkan untuk demo kayak gini terus atau emang gimana? Ya selama tuntutan kita itu belum dikabulkan untuk keadilan masyarakat rakyat Indonesia, insya Allah kita juga akan tetap turun menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kepentingan negara dan bangsa negara. Oh baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih telah memberikan informasi kepada kami. Saya tutup. Terima kasih. Rekan Yasmin dan rekan Rafi. Baik pemirsa, bagi warga Minangkabau di Jakarta ada kabar gembira untuk warga Minang di tanah rantau yang telah menggelar acara Festival Minangkabau 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, seperti apa keseruan di acaranya? Dan apa saja yang akan ditawarkan? Berikut liputannya. Nada, aroma, hingga cita rasa ini cukup familiar. Budaya ini adalah asli dari Minangkabau. Nuansa Minang ini dapat Anda nikmati tanpa harus terbang ke Kota Padang. Acara ini diselenggarakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 9 hingga 13 November 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sementara untuk masuk ke Festival Minangkabau ini tidak dipungut biaya sama sekali. Adapun festival yang ditampilkan seperti musik hingga kulineran khas Minangkabau. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat di belakang saya, sudah ada Festival Minangkabau di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Festival ini diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 13 November 2022. Dan festival ini juga dimulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan tidak lupa juga festival ini dimeriahkan oleh artis-artis ternama seperti Thomas Arya dan Irma Darmawangsa. Bagaimana keseruan di dalam? Yuk ikuti saya. Bedanya isinya beda semuanya. Ada 3 warna. Kalau cendol biasanya cuma kan hijau aja. Itu aja. Terus isinya kan? Yang jadi ciri khasnya apa? Yang coklat sama emping. Asnya. Yang coklat itu sama empingnya itu yang aslinya. Dan yang beda warna itu kan isinya apa? Hijau kan ada warna hijau, ada warna hitam sama warna coklat ya? Ya. Nah itu beda dari coklat hitam sama hijau itu apa? Di bumbunya beda juga, nggak warnanya aja, ya rasanya aja beda. Kalau yang coklat tuh kayaknya nggak sepet deh tuh. Kalau dimakan satu-satu, ya. Ini tuh udah jual
Bapak jual emang di sini atau emang udah jual di? Di Taman Mini ya, Sabtu Minggu di Anjong Sumatera Barat. Nah, Terus untuk menurut Bapak ini acara Minang ini gimana gitu? Suasananya tuh gimana? oh belum, ini kan hari pertama, belum. Besok mana tahu dia rame itu Sabtu Minggu, insya Allah. Ya, kan hari pertama biasa. Tadi kami jajan ini pucuk, terus duren yang di sana. Terus ini kebetulan kami dari Sulawesi, senengnya ongol-ongol. Iya. Adanya festival ini bagus atau tidak? Ya, sangat menghibur. Ya, iya. Apalagi kami banyak bawa anak-anak. Lagi sementara main. Makanan di sini enak-enak. Ya, terjangkau. Ya. Pemirsa, pihak hotel tempat direkamnya kebaya merah memastikan pemeran di dalam video tersebut bukan termasuk karyawan. Baik pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pornografi terkait beredarnya video syur yang menampilkan wanita berkebaya merah melakukan hubungan intim dengan seseorang lelaki yang mengenakan topeng. Dari pengungkapan kasus tersebut, terungkap sejumlah fakta di balik beredarnya video porno itu di media sosial. Dari hasil penyelidikan polisi, video porno itu diperankan oleh dua orang berinisial ACT dan AH. Keduanya pun saat ini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai seorang tersangka. Direktur Rises Kriminal Khusus Polda Jatim Kombes Farman mengungkapkan video porno kebaya merah itu ternyata dibuat 8 bulan lalu. Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan kedua tersangka. Adapun lokasi pembuatannya yaitu di sebuah kamar nomor 1710 lantai 17, salah satu hotel di Gubeng, Surabaya. Dalam proses pembuatan video porno tersebut, kata Farman, kedua tersangka hanya bermodalkan kamera telepon seluler. Mereka bergantian mengambil gambar dengan ponsel. Kombes Farman menambahkan video porno kebaya merah itu ternyata dibuat atas dasar pesanan sebuah akun Twitter yang disampaikan melalui DM. Pemesanan video porno tersebut, kata Kombes Farman, juga menghendaki agar video asusila itu dibuat dengan tema resepsionis hotel. Baik pemirsa, berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Maharani Yasmin dan rekan kerja saya Muhammad Rafi beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.